Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Triadi dari mana sekolahnya? Sangat sama dengan Ibu Yusfalian itu. Enggak, Pak. SMP Negeri 3 Pangyan. Oh, kenapa sama namanya tadi? Laptopnya yang dipakai itu, Pak, karena laptop kami tadi lelet, Pak, tak bisa. Oh gitu. Iya, Berarti beda sekolah. beda sekolah, Pak. Oh, berarti kenal ya dengan ibunya, Iya, Bu kami Yusfalian. ya keluarga, Pak. Keluarga. Maksudnya? Ya manggil, kalau kami di sini manggil Etek lah sama dia, Pak. Oh, oh gitu ya, ya, ya. Karena mama dia itu dua beradik dengan nenek kami. Oh iya, 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 betul itu. Hmm. Terus enggak, tempat ngajarnya beda kan? Beda, Pak. Oh ya, beda kan. Oke, jadi Pak Triadi kemarin nih umroh ya? Iya, Pak, baru pagi tadi pulang, Pak, jam setengah 4, jam 3 nyampe rumah, Pak. Oh, apa juga nih ya? Iya, Belum istirahat berarti lagi nih. karena ya gimana lagi, Pak, ditunggu kapan lagi. Oh, iya, 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 betul. Orang Tapi apa ya, namanya, ada step lagi berikutnya kan? iya, Pak. Seharusnya memang waktu Iya, istirahat sekarang kan. iya, betul, betul. Tapi ya insya Allah. Baik, ya, ya. Iya, Ya Pak. mudah-mudahan berkah lah Pak Triadi, mabrur umrahnya ya. Iya, Pak. Amin, Pak. Hmm. Baik Pak Triadi, kita mulai Iya, Pak. kompre kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kompre dengan saya itu bidang profesional, nama materinya Ya, Pak. itu menginginkan dari mahasiswa PPG ini terkait dengan penguasaan materinya, Iya, Pak. terutama yang ada di RPP Iya, Pak. ya. Namun sebetulnya komprehensif itu kan semua materi kan. Iya, Pak. Begitu juga modul-modul, tapi karena waktu, jadi difokuskan ke 3 materi tersebut yang Pak Atriadi buat di RPP ya. Baik, Pak Atriadi, oh ya sebelumnya Pak Atriadi alumni mana dulu S1-nya? Kami dulu D2-nya di Pekanbaru, Pak, di IAIN. Kemudian S1-nya di STAI Kuantan Singingi, Pak, di sini, Pak, di tempat kamu. Oh ya, iya, 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 Singingi ya. Ya. Oke. Jadi apa materinya Pak Sigi yang sudah dipersiapkan? Jujur, perilaku jujur dan menepati janji, Pak. Oh, jujur dan menepati janji, 2 itu ya? Iya, perilaku jujur dan menepati janji. Tapi kami ambil hanya jujur, teman-teman, Pak. Perilaku jujur. Ya, apa saja yang dibahas di jujur itu? Yang pertama itu pengertiannya, Pak. Ya. Kemudian, Apa pengertiannya? nah, Apa yang dibuat? Apa pengertian yang dibuat? jujur itu mengucapkan dengan apa adanya, Pak. Oh, itu dari mana definisi itu diambil, Pak Andre? Kami menengok ke buku kemarin. Buku pokok, buku apa namanya? Buku cetak itu ya, Iya. buku pegangan anak itu kan? Iya. Terus yang kedua apa lagi yang dibahas? Kemudian ayat yang menjelaskan tentang jujur itu, Pak. Apa ayatnya, Pak Dodi? Tunggu sebentar ya, Pak. Ya. Oh, enggak hafal juga berarti ya? Kemarin hafal, Pak, karena dia pendek, tapi sekarang ya, Iya, lupa ya. Iya, Coba di lihat aja. Ya, lihat aja apa. Ya, karena kemarin kami ya dengan keadaan mungkin, Pak, ya jadinya kurang siap sebenarnya ini, Pak, tapi disiap-siapkan kan. Iya, iya, silakan. Apa yang dibuat dalilnya?
Oh, di PowerPoint kemarin Pak. Berarti FTP kami ini kurang lengkap Pak. Oh, Kemarin diperoleh. jadi jujur itu pengertian jujur kemarin itu ada Bismillahirrahmanirrahim kami baca Pak, tiada konseptual. Innalladzina yustaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimullaha wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang beriman memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah. Mereka tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Nah, dari dalil yang Pak Antriadi baca itu, dari mana kata-kata yang menyuruh berperilaku jujur itu? Oh, kalau di sini udah pergi ke janji nih Pak. Oh, janji itu. Iya. Menepati janji. Iya. Oh. Ya, yang jujur tadi mana ayatnya? Yang jujur dulu. Kan materi pertama jujur tadi Pak Dredi kan? Iya Pak. Iya Pak. Ya berarti kan ada dalil jujur dulu sebelum janji. Iya Pak. Ini Pak dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersama kamu dengan orang-orang yang benar. Wakunu bersama artinya? Wakunu apa artinya? Wakunu. Ya. Dan bersamalah kamu. Bersama Pak. Bersama. Bersama Pak. Bertakwalah kepada Allah ya Pak. Wakunu ya. Dan bersama. Bukan bersama artinya. Kun. Kun fayakun. Apa artinya tuh? Kun. Fayakun maka jadi menjadilah. Jadilah kamu. Jadilah maka jadilah kamu. Maka jadilah kata Allah kan? Iya Pak. Kun fayakun. Jadilah kata Allah maka jadilah kamu. Iya. Jadi Allah cukup mengatakan jadilah. Jadi wakunu jadilah kamu ma'asadikin. Dengan ya. Dan bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar, orang yang jujur. Nah, dari ayat itu dari mana pemahaman bahwa kita harus berperilaku jujur, Pak Tredi? Karena di sini pertama kan kita dipanggil orang yang beriman, Pak. Ya. Orang yang beriman tuh harus meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Kemudian selanjutnya kita disuruh untuk bertakwa. Bertakwa, melaksanakan semua yang diperintah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Ini Allah tidak cukup memanggil hanya orang beriman, tapi juga orang yang bertakwa. Kemudian kemudian yang berperilaku jujur mana dengan ayat tadi pemahamannya. Dan menjadilah kamu bersama kamu dengan orang-orang yang benar di sini Pak, ma'as-shodiqin. Ya. Di ma'as-shodiqin. Dari situ dipahami bahwa kita harus orang yang jujur gitu ya. Ya Oke, itu dari ayat ya, dari ayat. Iya. Kemudian dari hadis lagi. Ada dikutip hadisnya. Ada, Bu. Ya, apa hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal birri wa innal birra fa inna sidqah." Oh, karena ini maklum bi ya, Pak. Inna menasabkan isim kan? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Ya. Wa innal birra di ilal jannati. Ya. Wa ma yazalir rajuli yasdiqah wa yatahwis sadaqah hatta yaktanibu hatta
tabu indallahu siddiqon. Hatta apa? Hatta yuktabu, Pak. Apa artinya itu? Sampai hatta yuktabu. Kata bayak tubuh menulis ya, Pak? Hah? Kata bayak tubuh menulis kan, Pak? Berarti kalau masuk hatta fi'il mudhari kan? Hatta sampai kan, Pak? Ya, hatta itu huruf nawasib namanya kan? Iya, yuktabu. Dan bukan dinasabkan huruf akhirnya. Yuktaba. Hatta yaktuba. Hatta yaktuba ya, Pak. Indallahu ya, Pak. Hatta yaktuba ya. Yaktuba. Hatta yaktuba kan. Dibina bagi majhul ya. Nah. Yaktuba. Indallah. Indallah siddiqon. Indallahi kan? Indallahi ya. Indallahi. Siddiqon. Ya. Wa iyyakumul kadhiba. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Wa innal fujura yahdi ilan nari. Wa ma yaqalir rajuli yakzibu wa yatahwil kadhib. Tawilul kaziba ya. Kaziba ya, Pak. Udah, Pak. Nah, dari ayat itu apa yang bisa dipahami terkait dengan jujur kan? Apa yang dipahami? Pemahamannya gimana tuh? Apa hubungannya dengan kejujuran tadi? Kita di sini disuruh harus berlaku jujur, Pak, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan. Artinya dengan bersikap membawa ya. Ya, membawa kepada kebaikan. Jujur, jujur itu membawa kepada kebaikan. Terus ada lagi, itu aja. Kita disuruh berlaku jujur karena jujur itu membawa kepada kebaikan. Ya. Dan kebaikan itu juga harus menjauhi yang namanya sikap yang tidak baik kan, Pak? Sikap dusta. Ya. Karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukan. Membawa kepada keburukan. Membawa kepada keburukan. Itu intinya, Pak. Iya. Jadi di sini apanya ya, manfaatnya ya, jujur berarti kan? Oh iya, manfaatnya. Manfaatnya membawa kepada kebaikan kan? Iya, yang pertama manfaatnya jujur akan melahirkan ketenangan. Kemudian jujur akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur akan mendatangkan keberkahan dalam segala. Itu di mana didapat tuh, Pak Antriadi? Manfaat sikap jujur ya, Pak? Ya, membawa ketenangan, disayangi Allah. Itu di mana tuh? Apa dalilnya tuh? Di buku, Pak. Oh, enggak ada dalil dibuat di situ. Oh, enggak ada kemarin dalilnya, Pak. Cuma iya. Itu aja. Jadi artinya apa namanya? Harusnya kan, maksudnya bukan harusnya ya. Kita tahu juga dari mana pendapat ya, pemahaman itu didapat kan. Oh, iya. Misalnya jujur itu membawa ketenangan. Nah, di mana pemahaman itu kita dapatkan? Iya, Pak. Kemudian jujur itu disenangi Allah. Iya. Kan itu kan pernyataan gitu ya. Iya. Pernyataan itu kan harus ada sumber dalilnya kan. Iya, Pak. Dalilnya. Misalnya kita orang Islam itu wajib berpuasa. Mana dalilnya? Itu kutiba alaikumusiyam kan. Oh iya, Pak. Kemudian orang Islam kalau
membunuh itu dikisas, kan? Dalilnya mana? Kutiba alaikumul qisas, misalnya kan. Nah, jadi begitu juga manfaat dari jujur tadi, ketenangan. Nah, dari mana dipahami itu? Kok itu kok muncul saja kesimpulannya begitu, gitu kan? Harus ada dasarnya ya, Pak. Ya harus ada dasarnya ya. Itu namanya bicara dengan dalil, gitu ya. Dasarnya itu tentu kalau dalam Al-Quran itu kita lihat dasarnya di Al-Quran dan Sunnah kan. Nah baru setelah itu dasarnya bisa berbentuk logika kan. Ya, saya berbentuk logika. Jadi di buku tidak dibuat ya Pak Antriadi? Iya Pak. Di buku sumber maksudnya tidak ada keterangannya bahwa manfaat jujur itu akan merasa tenang, bahwa jujur itu akan disayangi Allah. Tidak ada di buku sumber. Ayat dasarnya tak ada kemarin dari Bapak kalau ya ditambah deh. Oh, enggak, maksudnya di bukunya ada enggak? Hah? Di buku sumber? Ya ada. Di buku sumber ada. Manfaatnya aja ya Pak, manfaat sikap jujur, tapi dasarnya tak ada Pak. Oh, dasarnya nggak ada ya. Oke. Tadi kata Bapak itu. Iya. Oke. Ya, kalau bicara apa namanya, kita kan ilmiah ya. Iya, ilmiah itu harus ada sumbernya ya, harus ada sumbernya. Dan mungkin itu kalau memang tidak ada di buku itu, tentu itu menjadi catatan ya, menjadi masukan juga itu bagi tentu pengarang dulu ya, pengarang dulu. Atau kita yang menambahkan kan, kita yang menambahkan. Itu biasanya kan diambil dari ayat-ayat tuh Pak. Misalnya manfaat kita ingat kepada Allah, jiwa menjadi tenang. Kan ada ayat Allah bizikrillah tatmainnul qulub misalnya kan. Ya seperti itu kira-kira catatannya Pak Antriadi. Baik, yang kedua apa lagi Pak Antriadi? Jujur. Yang kedua Pak? Akan dicintai oleh Allah. Enggak, maksudnya materi yang kedua. Materi yang kedua. Setelah jujur, apalagi materi yang di RPP yang dibuat? Oh, yang kedua. Iya, yang kedua. Itu apa kemarin Pak tentang berbuat baik kepada orang tua Pak. Oh ya Pak, kan dibuat juga apanya ya, pengertian dalil ayat dan hadis ya. Oh iya Pak. Ada ya, dibuat ya? Ada Pak. Oke. Baik, ya mungkin apa sama dengan di atas tadi catatannya tuh Pak Antriadi, kuasai dalilnya ya, ayat dan hadis. Iya Pak. Nah, ayat dan hadisnya, dan kalau belum ada di RPP tolong dimasukkan ke dalam RPP kan. Oh iya Pak. Nah, kita sebagai guru profesional harus hafal dalil itu dulu. Iya Pak. Nah, jadi waktu mengajar kita sudah hafal dalilnya kan. Iya Pak. Nah, tidak fokus lagi ke RPP kita atau bahan ajar kita kan. Sebab kalau kita masih mentaati bahan ajar, biasanya kan konsentrasi kita juga terpecah kan. Iya Pak. Terpecah. Oke, jadi itu ya catatannya setiap materi itu Pak Antriadi ya. Oke, kemudian saya ingin tahu baca tulis Al-Quran Pak Antriadi lagi. Baca tulis Al-Quran, yang pertama membaca dulu satu surat saja. Baca satu surat, satu ayat boleh, atau wal asri boleh, ayat pendek. Wal asri satu surat ya. Iya Pak. Nah, kalau pendek satu surat, kalau ayatnya panjang satu ayat boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla. Ya, cukup Pak Antriadi ya. Kemudian tulisannya lagi. Tulisannya lagi ya. Menulis. Boleh baca, tulis iya karena budua iya karena stain ya. Iya karena budua iya karena stain. Nengok kan tanpa nengok Al-Qur'an kan, Pak? Iya. Iya. Iya karena budua iya karena stain. Iya karena budua iya karena stain. Iya karena budua iya karena stain. Iya karena budu wa iya karena stain. Ya karena budu atau iya. budu, Pak? Iya karena budu wa iya karena stain. Nah budu wa iya. Ini Pak. Pakai satu wawunya nak. Apa Pak? Satu cuma wawunya kan. Karena waw bertasdid kan. Iya karena budu wa iya. Iya. Ini Pak. Dah boleh lihat kan Pak Antriadi? Mana? Oh, terlalu ke atas, ke bawah kan dikit. Iya karena wudu, iya, ya. Karena K-nya yang apa ini? Yang salah ya. K-nya terpisah tuh. Iya K. Iya K nasta'in, ya. Panjang K-nya Pak. Iya K. Iya-nya yang panjang. Iya, iya-nya ke atas kan? Mana? Ke atas, iya, K-nya semacam iya karena wudhu di awal. Iya karena wudhu, karena awal kan pakai K juga kan? Iya karena wudhu. Nah, itu juga dengan iya ka nasta'in. Mana? Iya, itu ya. Oke, sudah cukup. Jadi K-nya sama dengan iya K yang pertama ya, Pak Andriadi ya. Oke. Barangkali cukup Pak Andriadi. Iya, Pak. Ya. Ya mungkin catatannya tadi menguasai dalil ya. Menguasai dalil, kemudian apa lagi nih? Barangkali ya penulisan ayatnya. Penulisan ayat apa namanya, yang ada beberapa hal yang keliru tadi ya, yang keliru tadi. Oke, cukup Pak Antriadi. Mohon maaf, mudah-mudahan ini memberikan apa gambaran awal ya, gambaran awal nanti untuk mempersiapkan diri dalam ujian UK-nya nanti ya, ujian akhirnya nanti ya. Jadi persiapkan materi, kuasai materi, begitu juga penulisannya kita juga harus tahu persis gitu ya, tahu persis gitu ya. Nah,
Ya Pak Antriadi, demikian saja ya. Mohon maaf ada kesalahan. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.